Hai guys, selamat datang. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang koloid. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Anissa Miladia Hairani dengan NIM E1M023121. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan mata kuliah pengembangan sumber pembelajaran kimia. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat memahami konsep dasar koloid, mengidentifikasi jenis-jenis koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid, dan menyebutkan penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke materi. Sebelum membahas koloid, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda, ataupun zat yang sama wujudnya. Dalam sistem dispersi terdiri dari dua komponen utama, yaitu fase terdispersi atau zat yang terlarut dalam bentuk partikel kecil, sedangkan medium pendispersi adalah zat tempat fase terdispersi terlarut. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih perbedaan dari ketiganya? Mau tahu? Simak video ini. Sebagai contoh, kita menggunakan pasir, gula, dan susu sebagai fase terdispersi. Sedangkan untuk melarutkannya atau medium pendispersi, kita menggunakan air. Kemudian, air dimasukkan pada masing-masing contoh yang digunakan. Kemudian diaduk. Analisis pertama yaitu campuran air dengan pasir. Campuran air dengan pasir merupakan contoh larutan suspensi. Di sini kita bisa melihat air dengan pasir setelah diaduk. Yang lama-kelamaan setelah didiamkan akan terpisah antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air. Analisis kedua yaitu campuran air dengan gula. Campuran ini merupakan contoh dari larutan. Campuran ini tidak dapat dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan dan larutan partikelnya berdiameter di bawah 1 nanometer. Sedangkan untuk larutan susu merupakan contoh dari koloid. Dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat seperti homogen, tetapi bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya itu terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid berukuran 1-100 nanometer. Ciri-ciri dari koloid bahwa larutannya itu selalu keruh, tetapi tidak terjadi pengendapan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Bila melihat perbedaan ketiganya, koloid berada pada antara suspensi dan larutan. Dikatakan suspensi ya bukan, dikatakan larutan juga bukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa koloid merupakan campuran antara dua atau lebih, di mana fase terdispersi berukuran antara 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid terbagi menjadi 5, yaitu sol, gel, emulsi, buih, dan aerosol. Mari kita bahas satu persatu. Sol adalah jenis sistem koloid di mana fase terdispersi berupa partikel padat yang tersebar merata dalam medium cair. Partikel-partikel padat ini berukuran sangat kecil, biasanya antara 1 hingga 1000 nanometer, sehingga mereka tidak terlihat dengan mata telanjang dan tetap tersebar secara stabil dalam medium cair tanpa mengendap. Sebagai contoh, tinta disebut sebagai sol karena struktur dan sifatnya sesuai dengan definisi koloid sol, yaitu sistem koloid di mana fase terdispersinya berupa partikel padat seperti pigmen warna atau karbon hitam berukuran 1-100 nanometer, tersebar merata di dalam cairan pelarut, dan medium pendispersinya berupa cairan seperti air atau pelarut organik. Sifat ini membuat tinta stabil dan tidak mudah mengendap, sehingga memungkinkan tinta untuk digunakan secara merata. Yang kedua adalah gel. Gel adalah campuran di mana fase terdispersi biasanya cair terperangkap dalam jaringan 3 dimensi fase padat. Sebagai contoh, agar-agar disebut sebagai gel karena strukturnya yang sesuai dengan definisi gel, yaitu sistem koloid di mana fase terdispersinya berupa cairan yang terjebak dalam struktur fase padat. Dalam agar-agar, molekul padat membentuk cairan 3 dimensi yang mampu menjebak air di dalamnya, sehingga menghasilkan struktur yang semi padat atau kenyal. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling larut, di mana salah satu cairan tersebar dalam bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Dalam emulsi, salah satu cairan yang berfungsi sebagai fase terdispersi, sementara cairan lainnya berfungsi sebagai medium pendispersi. Sebagai contoh, mayones disebut sebagai contoh emulsi karena merupakan campuran dari dua cairan yang tidak saling larut, yaitu minyak dan air. Dalam mayones, minyak berperan sebagai fase terdispersi berupa tetesan kecil, sedangkan air menjadi medium pendispersi.
Minyak tetap terdispersi secara merata dalam medium air, menghasilkan campuran yang koloid, stabil dan tekstur kental dan homogen khas mayonnaise. Yang keempat yaitu buih. Buih adalah sistem koloid yang terdiri dari gas yang terperangkap dalam cairan, membentuk gelembung-gelembung kecil yang stabil. Dalam buih, gas berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan cairan berfungsi sebagai medium pendispersi. Sebagai contoh, busa sabun disebut sebagai contoh buih karena terdiri dari gelembung gas yang terperangkap dalam lapisan tipis cairan, sehingga membentuk struktur khas yang sesuai dengan definisi buih. Dalam sistem ini, gas berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan cairan sabun bertindak sebagai medium pendispersi. Yang kelima, aerosol. Aerosol adalah sistem koloid di mana partikel padat atau tetesan cair terdispersi dalam gas. Dalam aerosol, partikel-partikel yang terdispersi sangat kecil, biasanya berukuran koloid, sehingga dapat melayang di udara tanpa mengendap dengan cepat. Sebagai contoh, kabut disebut sebagai contoh aerosol karena merupakan sistem koloid di mana tetesan cair seperti tetesan air terdispersi dalam gas atau udara. Dalam kabut, tetesan air yang sangat kecil tersebar merata di udara, membentuk partikel-partikel kecil yang cukup ringan untuk tetap melayang di udara. Tetesan air dalam kabut memiliki ukuran koloid, yaitu antara 1 hingga 1000 nanometer, yang memungkinkan mereka terdispersi dalam udara dan tidak langsung mengendap. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi menjadi dua, yaitu efek Tyndall dan gerak Brown. Pernahkah kalian melihat berkas cahaya matahari di celah-celah pepohonan atau lampu sorot mobil yang berkabut pada malam hari? Kedua contoh di atas merupakan contoh dari efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Seberkas cahaya dilewatkan pada sistem dispersi, larutan, dan koloid. Jika dilihat secara tegak lurus, pada sistem dispersi larutan tidak ada berkas cahaya, tetapi pada koloid terdapat berkas cahaya. Terlihatnya berkas cahaya tersebut disebabkan oleh partikel koloid menghamburkan berkas cahaya yang dilewatkan pada sistem koloid. Artinya, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jika dilihat partikel koloid menggunakan mikroskop ultra dengan pembesaran yang tinggi, maka akan terlihat adanya gerakan partikel koloid secara tidak beraturan atau secara acak, seperti gambar ini. Gerakan partikel secara acak tersebut memiliki lintasan yang lurus. Gerakan acak partikel koloid dan lintasan yang lurus tersebut dinamakan gerak Brown. Gerak Brown pada partikel koloid disebabkan karena adanya tumpukan antara medium pendispersi dan fase terdispersi pada koloid, menyebabkan fase terdispersi akan terlontar, sehingga fase terdispersi tersebut akan menumpuk zat lain. Gerakan ini berulang-ulang terjadi secara terus-menerus, menyebabkan gerakan acak. Itu tadi adalah materi terakhir kita tentang koloid. Selanjutnya, silahkan kerjakan soal-soal berikut untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang materi yang telah disampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi!